Wajar jika orang mengira keberhasilan Umar bin Khattab, khalifah kedua, membawa Islam maju berkembang pesat itu karena beliau seorang diktator. Bagaimana tidak, karena kita lebih banyak mempersepsi beliau sebagai orang yang berbadan tinggi besar, pemberani, tegas, keras, sehingga itulah persepsi yang muncul. Padahal sejatinya Umar berhasil membawa Islam pada kemajuan pesat karena beliau seorang demokratis sejati. Ada seorang kakek tua yang sedang berjalan tergopoh-gopoh menuju ke Darun Nadwah, tempat pertemuan kaum Quraisy di Mekah. Kemudian berlari seorang remaja menghampiri dan berkata kepada kakek tua tersebut, "Wahai kakek, apakah sudah sampai kabar kepadamu tentang si pemuda yang mudah-mudah gampang itu? Maaf, yang sukar-sukar gampang itu." Demikian penulis buku Sirah menuliskan. "Siapa maksudmu? Apakah pemuda yang biasa bergulat di pasar Ukad?" Demikian tanya si kakek. "Benar," kata si remaja tersebut. "Apakah engkau sudah mendengar kabar bahwa dia telah memeluk Islam?" Maka kemudian kakek tua tersebut terperanjat dan beliau mengatakan, tidaklah dia masuk ke dalam Islam kecuali Islam akan dilapangkan dengan kebaikan, atau sebaliknya, Islam akan dilapangkan dengan keburukan. Itu adalah merupakan prediksi yang presisi dari seorang kakek tua renta yang tidak disebutkan namanya, yang mengenal barangkali kepribadian seorang pemuda yang disebut sukar-sukar gampang, yang sering bergulat di pasar Ukad, yakni tidak lain adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Prediksi yang sangat presisi, karena demikianlah corak kepribadian Umar bin Khattab yang tidak mengenal sikap setengah-setengah, yang jika dia melakukan suatu urusan atau masuk ke dalam suatu urusan, dia pasti akan melapangkan urusan itu dalam sebuah kebaikan, atau sebaliknya, melapangkan urusan itu dalam keburukan. Subhanallah, Masya Allah. Dan kawan-kawan sekalian, kami tidak omong kosong ketika menyampaikan salah satu karakter utama Umar bin Khattab yang akhirnya membawa Islam berkembang pesat pada masa kekhalifahannya, yakni periode kedua selepas kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak lain adalah Umar bin Khattab seorang yang sangat demokratis. Kita kenal bahwa, perhatikan dalam Sirah Nabawiyah, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup saja, tercatat dalam sejarah, setidaknya Umar bin Khattab pernah berbeda pendapat dengan Rasulullah, bahkan dengan Abu Bakar, setidaknya dalam 3 kejadian, dalam 3 peristiwa. Kita kenal, peristiwa pertama adalah tentang perbedaan pendapat tentang perlakuan tawanan perang Badar. Umar ingin menghukumnya, menghabisinya, tetapi Rasulullah dan Abu Bakar mengambil sikap yang lain. Walaupun kemudian kita tahu turun ayat setelahnya yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Unik sekali. Kemudian peristiwa yang kedua adalah ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Umar bin Khattab merasa gundah karena konsesi yang diberikan oleh umat Islam itu terlalu banyak menurut beliau kepada musuh, kepada kafir Quraisy, sehingga perjanjian itu dianggap oleh Umar merugikan. Tetapi Rasulullah menenangkan bahwa Allah yang menuntun beliau dalam perjanjian ini dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Walaupun Umar masih gundah gulana, tetapi beliau akhirnya dengan adabnya, sopan santunnya, beliau memendam tersebut, tetapi hatinya masih saja berkecamuk. Kemudian dia menghampiri sahabatnya
Abu Bakar As-Siddiq, dan barulah di tangan Abu Bakar inilah beliau tentram. Karena jika dua orang Rasulullah dengan Abu Bakar sudah berpendapat demikian, maka beliau pun akhirnya tenang. Nah, kalau di peristiwa Hudaybiyah kita tahu bahwa hikmahnya justru memang betul bahwa Allah tidak menyia-nyiakan Rasulullah, dan selepas Hudaybiyah itu Islam juga berkembang karena Rasulullah punya waktu untuk gencatan senjata sehingga bisa mengirim utusan ke 4 penjuru dunia, dan akhirnya Islam bisa berkembang luas. Masya Allah, satu-satu nih ya. Kemudian yang ketiga itu dalam peristiwa Rasulullah ketika hendak menyolatkan seorang dedengkot munafik, yakni Ubay, ya, Ubay bin Salul ya. Saya nama lengkapnya kok jadi lupa. Tapi Ubay bin Salul, seorang dedengkot munafik di Madinah yang dia meninggal. Kemudian Rasulullah, bayangkan Rasulullah sudah berdiri hendak menyolatkan, dengan kegundahan hatinya, dengan pendapatnya, keyakinannya, Umar sampai berani menghalangi Rasulullah dalam sholatnya itu. Ya Rasulullah, apakah kita akan menyolatkan musuh Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kalau tidak salah menjawab bahwa wahai Umar, aku diberikan pilihan oleh Allah, dan seandainya aku tahu bahwa seandainya memang aku tahu bahwa seorang munafik itu akan diampuni dosanya kalau seandainya kita memohonkan ampun sebanyak lebih dari 70 kali, maka aku pasti akan melampaui 70 kali itu. Tetapi memang Rasulullah tidak mendapatkan kabar itu, dan Rasulullah memilih hendak untuk menyolatkannya. Walaupun kemudian akhirnya turun ayat yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dan selepas itu Rasulullah tidak pernah lagi menyaksikan, menyolatkan, bahkan menyaksikan pun tidak orang-orang yang munafik. Nah, rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, bayangkan ketika Rasulullah hidup saja, Umar bin Khattab itu berani mengemukakan pendapatnya. Menurut para ahli sejarah ini menyebutkan ini didasari karena Umar bin Khattab itu orang yang sangat totalitas dalam memiliki perasaan tanggung jawab yang besar. Jadi makanya ketika beliau masuk Islam pertama kali, beliau langsung mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah mulai dari sekarang jangan sembunyi-sembunyi lagi dakwahnya. Bagaimana kalau kita keluar berdakwah secara penuh? Itu karena rasa tanggung jawabnya. Kemudian yang unik, ada cerita juga, Umar bin Khattab ini karena dia tahu bahwa banyak kafir Quraisy yang menyiksa kalangan-kalangan lemah di kalangan kaum muslimin, maka ketika beliau masuk Islam, beliau menantang, menggedor rumah-rumah pembesar-pembesar Quraisy, berharap untuk merasakan penganiayaan yang sama, pukulan yang sama gitu, agar dia bisa merasakannya. Tapi itu ternyata tidak didapati karena pembesarnya pada takut ke Umar bin Khattab. Mereka bersembunyi di rumahnya, tidak mau menghadapi Umar berduel gitu. Kemudian sampai Umar akhirnya pergi ke sekitaran Ka'bah dan berteriak-teriak menantang orang-orang untuk memukulinya karena dia sudah masuk Islam, dan terjadilah pertarungan, dipukuli sampai akhirnya datang pamannya. Kemudian pamannya berdiri, apakah kalian tidak tahu bahwa Umar berada di dalam tanggunganku? Begitu kata pamannya. Dan sampai Umar bin Khattab akhirnya mendatangi pamannya dan, paman, mulai saat ini perlindunganmu aku cabut. Kata pamannya, nyamun geus kitu mah kok bae lah, terserah kamu gitu. Akhirnya kembali bergumul, kembali bertarung. Totalitas Umar bin Khattab, rumah yang dulu barangkali aku datangi untuk mencegah orang masuk Islam, sekarang semuanya akan aku datangi untuk mengajak mereka kepada Islam. Umar bin Khattab memang karakternya seperti itu. Dan penulis sejarah menyebutkan bahwa memang sahabat yang paling banyak berdiskusi dan mengajukan saran kepada Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Luar biasa. Nah, terbayang oleh kita, jika semasa Rasulullah hidup saja Umar bin Khattab berani berpendapat seperti itu, bagaimana ceritanya ketika Rasulullah telah wafat? Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika Khalifah pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab masih intens untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya gitu kepada Abu Bakar yang kadang-kala berbeda gitu.
Tetapi kita sudah bahas di kajian kemarin bahwa yaitu apa, keteguhan Abu Bakar yang luar biasa yang menyelamatkan kaum muslimin dari kemunduran gitu ya. Walaupun berbeda-beda pendapat dengan Umar, tapi ternyata sikap Abu Bakar yang mengundang hikmah kebenaran, akhirnya Islam bisa bertahan. Tetapi sekali lagi bahwa waktu Rasulullah hidup saja Umar berani mengemukakan pendapat sedemikian rupa karena didasari atas merasa tanggung jawabnya yang besar. Apalagi Rasulullah telah wafat, kemudian sekarang Abu Bakar juga wafat, tibalah beliau sendiri mengibaratkan bahwa aku tahu, katanya ketika diangkat menjadi khalifah, bahwa di antara kalian desas-desus mengkhawatirkan terhadap sikap kerasku gitu. Ketahuilah bahwa sikap kerasku ini tidak akan berubah, tetapi hanya bagi mereka yang berbuat aniaya. Sedangkan bagi mereka yang lemah, justru kekuatanku ini akan aku gunakan untuk membela mereka. Umar mengibaratkan bahwa ketika Rasulullah hidup, Rasulullah ada seorang pemimpin yang lembut, dan aku mengikutinya, aku mentaatinya, aku adalah seperti pedang yang terhunus sampai disarungkannya kembali. Kemudian Abu Bakar juga demikian, aku seperti pedang yang terhunus sampai disarungkannya kembali. Jadi kekuatan Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, beliau nisbatkan bahwa itu untuk melindungi kehormatan Islam, melindungi Rasulullah, melindungi Abu Bakar. Dan sekarang ketika takdir sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, maka beliau adalah sekaligus sebagai pemegang pedang dan sekaligus juga pengeksekusinya, karena beliau yang bisa mengambil keputusan. Tetapi sudah diteraskan tadi seperti itu. Terbayang oleh kita, maka Umar bin Khattab, mudah-mudahan tidak salah kami menyebutkan, lebih berani lagi beliau untuk mengeksplorasi seluruh pemikiran-pemikirannya, pendapat-pendapatnya yang jangan salah. Siti Aisyah pernah memberikan kesaksian bahwa orang yang paling memahami Al-Quran itu adalah Umar bin Khattab. Dan Rasulullah sampai pernah bermimpi bahwa Rasulullah meminum segelas susu, kemudian Rasulullah menghabiskan 3/4-nya dan 1/4-nya lagi diberikan kepada Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, silahkan dicari, bahwa seandainya sepeninggalku ini ada orang yang membuat hadis, maka orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak sembarangan pendapat-pendapat yang disampaikan Umar bin Khattab ini memang pendapat-pendapat yang berdasarkan dari kejujurannya dan rasa tanggung jawabnya yang besar, sehingga jangan heran juga jika beberapa peristiwa perbedaan pendapat Umar dan Rasul, bahkan kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa pendapat Umar tadi tepat, dan Rasulullah pun kemudian mengikutinya. Dan dengan begitu pun Umar bin Khattab tidak lantas jumawa. Tetapi sekali lagi konsentrasi kita, kawan-kawan sekalian, bahwa kita paham bahwa Umar ini adalah orang yang sangat demokratis. Ketika Rasulullah hidup saja beliau berani mengemukakan pendapat, apalagi ketika beliau sekarang menjadi khalifah, maka beliau betul-betul merasa leluasa ya untuk benar-benar menegakkan kebenaran dengan maksimal, sehingga jangan heran jika banyak aturan-aturan yang barangkali belum ada di zaman Rasulullah dan Abu Bakar itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Contohnya ketika kaum muslimin menaklukkan Irak, kebiasaannya, fatsunnya, biasanya pejuang itu langsung mendapatkan ghanimah, yakni berupa tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan. Tapi Umar bin Khattab di Irak itu mengambil keputusan tidak dibagikan kepada para pejuang, tetapi biarlah dikuasai oleh para pemiliknya yang telah biasa, karena di Irak itu kebanyakan petani yang telah biasa bertani dan sebagainya. Barulah dari hasil pertaniannya diambil pajaknya, kemudian diserahkan ke Baitul Mal. Itu yang diambil pendapat oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga Umar bin Khattab juga yang akhirnya dengan ringan mengambil pembatasan pergiliran pasukan perang, tidak boleh dari 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab juga terbuka terhadap manajemen baru gitu ya, pencatatan dan sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab juga berani untuk mengambil tanah-tanah yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah kepada beberapa sahabat yang Ahlul Badar ataupun Ahlul Uhud dan sebagainya, tetapi diambil oleh Umar bin Khattab karena tidak digunakan, terbengkalai oleh mereka, dan diambil untuk kemudian dikuasakan ke Baitul Mal. Itu Umar bin Khattab sampai seperti itu. Tetapi jangan salah kawan-kawan sekalian, dengan sikap beliau yang selalu terbuka
untuk mengemukakan pendapatnya seperti itu selalu diiringi dengan keterbukaan beliau juga untuk menerima pendapat. Bahkan Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang paling senang untuk bermusyawarah. Suatu ketika selepas beliau dilantik sebagai khalifah, kemudian di tengah malam Huzaifah bin Yaman sedang berjalan-jalan, kemudian melihat Umar bin Khattab sedang menangis terseduh-seduh. Lalu didekati oleh Huzaifah bin Yaman. "Apa yang terjadi kepadamu, wahai Amirul Mukminin?" Dan Umar dengan masih menangis berkata, "Sesungguhnya aku takut jika aku berbuat salah. Dan aku takut jika tidak ada sahabatku yang berani untuk mengingatkan, membenarkan, meluruskan kesalahanku karena segan terhadapku." Itu ketakutan yang murni dari Umar bin Khattab. Dia takut jika dia dalam memimpin ini berbuat salah, kemudian tidak ada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang mau untuk meluruskan, membenarkan karena segan kepada dia, takut kepada dia. Dan itu beliau buktikan dalam prakteknya bahwa jika beliau mendapati sesuatu hal yang kalau yang sudah jelas dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari contoh Rasulullah yang beliau saksikan, maka dia tidak akan ragu untuk langsung melaksanakannya. Tetapi manakala beliau mendapati suatu permasalahan yang ini ijtihadiyah dan butuh bermusyawarah, maka beliau akan memanggil para sahabat yang sekiranya memang kompeten, para tokoh-tokoh yang kompeten untuk diajak bermusyawarah. Dan perhatikanlah apa yang beliau katakan. "Wahai tuan-tuan, sesungguhnya kita bermusyawarah pada saat ini, kita sedang berusaha untuk mencari kebenaran. Maka janganlah Anda mengemukakan pendapat atas dasar perkiraan bahwa pendapat itu adalah yang disukai oleh saya. Jangan seperti itu. Di tangan tuan-tuan ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah engkau mengemukakan pendapat bebas berdasarkan apa kebenaran yang Anda yakini, karena Anda harus tahu jika seandainya saya mengemukakan pendapat yang saya sukai, tiada lain maksud saya adalah saya juga dalam rangka ingin menuju kepada kebenaran. Jadi jangan takut." Dan Umar bin Khattab dalam musyawarah itu sering mengatakan bahwa tidak ada perbedaan level, tidak ada perbedaan kedudukan di antara kita, maka hendaklah Anda mengemukakan pendapat yang menurut pemikiran Anda masing-masing. Dikondisikan demikian oleh Umar bin Khattab agar saudara-saudaranya yang diundang untuk musyawarah itu tidak merasa takut, tidak merasa segan untuk mengemukakan pendapatnya. Dahsyat sekali. Dan mari kami ceritakan bagaimana kedemokratisan Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab menyampaikan khutbah di mimbar. Kemudian beliau berseru, "Wahai kaum mukminin, mohon dengarkanlah, semoga Allah merahmatimu." Kemudian Salman, entah Salman Al-Farisi, tidak disebutkannya dalam sirahnya, tapi Salman saja namanya. Kemudian Salman mengacungkan tangan dan berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak mau mendengarkan Anda." "Semoga Allah merahmatimu," kata Umar. "Mengapa engkau tidak mau mendengarkan kami?" "Kami tidak mau mendengarkan Anda karena kain Anda 2 bagian, sedangkan kami mendapatkan hanya 1 bagian kain." Lalu Umar bin Khattab mencari di kalangan mustami, "Di manakah Abdullah bin Umar? Adakah anakku Abdullah bin Umar?" Maka ngacung, "Di sini ayah. Coba sampaikan kain siapakah yang aku pakai ini?" Gitu. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa kain yang dipakai oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu adalah kain jatahku, bagianku, kata Abdullah bin Umar. Lalu Umar menjelaskan, "Wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, bahwa sesungguhnya badanku ini tinggi besar. Jatah kainku tidak cukup hanya untuk memenuhi seluruh tubuhku, sehingga aku perlu ditambal dengan jatah kain dari Abdullah bin Umar, dari anaknya." Maka Salman Al-Farisi waktu itu langsung meminta maaf, menangis. Kemudian, "Jika demikian wahai Amirul Mukminin, silahkan sampaikanlah apa yang ingin engkau sampaikan dan kami akan mendengarkannya." Masya Allah. Kemudian di kali yang lain, uniknya Umar bin Khattab pernah berpidato di hadapan umatnya, "Wahai kaum muslimin, janganlah kalian memberikan
mas kawin melebihi 40 uid gitu ya. Saya lupa istilahnya. Janganlah engkau anggap saja ya, kita konversi ke sekarang. Janganlah engkau memberikan mas kawin melebihi 40 gram mungkin gitu ya. Kalau ada yang melebihi, maka sisanya akan kami masukkan ke Baitul Mal. Begitu kebijakan Umar bin Khattab di atas mimbar. Tetapi kemudian ada seorang wanita yang mengacungkan tangan. Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak boleh melakukan itu. Mengapa tidak boleh? Kemudian seorang muslimah ini menyampaikan, saya lupa ya surat ayatnya, pokoknya ada dalam ayat Al-Quran itu yang tidak boleh kita mengambil harta kembali setelah kita memberikan pemberian yang banyak kepada istri kita khususnya gitu ya, kemudian kita mengambilnya kembali, itu tidak dibolehkan oleh Islam. Maka dengan tersenyum waktu itu pula Umar bin Khattab langsung, oh benar, si ibu tersebut yang betul dan Umar yang salah. Batal ya kebijakannya. Seenteng itu. Masya Allah. Kemudian juga pernah suatu malam Umar bin Khattab berjalan dengan seseorang. Kemudian ada seorang ibu yang sudah sedikit tua gitu ya, mengejarnya. Kemudian wahai Umar. Lalu Umar berbalik dengan pembantunya. Kemudian ibu ini menasehati bahwa, wahai Umar, sesungguhnya aku masih ingat ketika engkau bernama Umer belum menjadi Umar, bernama Umer, dan engkau sering bergulat di pasar Ukad. Kemudian engkau masuk Islam, kemudian namamu menjadi Umar, kemudian engkau menjadi Amirul Mukminin. Maka takutlah engkau kepada Allah wahai Umar, karena sesungguhnya orang yang mengingat mati itu akan lebih banyak bersiap untuk menghadapinya, akan lebih introspeksi diri, kurang lebih seperti itu yang diungkapkan oleh akhwat ini. Pembantunya marah. Wahai ibu, selancang itukah engkau kepada Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan engkau cegah. Tahukah engkau siapa beliau? Beliau adalah, kalau tidak salah namanya Khalilah binti Hakim. Beliau adalah orang yang didengar pengaduannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Mujadilah atas pengaduannya terhadap suaminya. Maka jika Allah saja mendengarkan, Rasulullah mendengarkan, maka Umar lebih layak untuk mendengarkan pendapat beliau. Masya Allah. Begitu kawan-kawan sekalian demokratisnya Umar. Kalau masih kurang, kami tambahkan lagi. Dan ini memang Masya Allah, tidak tamat-tamat membahas keistimewaan Umar bin Khattab ini, tapi kami sampaikan seperlunya saja. Yang terakhir, barangkali kita tahu bahwa ada seseorang yang kemudian ketika Umar bin Khattab sedang duduk-duduk, kemudian ada seseorang yang mendatanginya sambil memegang bekas potongan rambut, kemudian melemparkan potongan rambut itu ke hadapan Umar bin Khattab. Sontak saja para sahabat marah yang mengelilingi Umar itu marah, kemudian hendak untuk memukul orang ini, tetapi dicegah oleh Umar. Jangan begitu. Cobalah engkau duduk dulu, reda dulu, sampai ditunggu sampai reda, tenang dulu gitu ya. Kemudian ceritakan apa yang menimpamu wahai kawan sebangsa. Kemudian beliau, si pemuda ini menyampaikan, mengadukan seorang gubernurnya, seorang pejabat Umar bin Khattab, yang kalau tidak salah namanya Abu Musa al-Asy'ari, seorang pejabat Umar bin Khattab, yang beliau mengaku bahwa si pemuda ini merasa dizolimi oleh pejabatnya itu, oleh Abu Musa al-Asy'ari, karena dia menghukum dirinya padahal dirinya tidak bersalah dengan cara mencambuk dan memotong rambutnya. Kemudian pemuda ini mengadukannya ke Umar bin Khattab. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sangat senang, sangat gembira jika seluruh umatku, pendudukku itu berani mengemukakan pendapat, berani mengemukakan keluhan, berani mengemukakan laporan, menyampaikan laporan seperti pemuda ini. Sesungguhnya aku mencintai jika seluruh umatku memiliki keberanian seperti pemuda ini, melebihi seluruh jizyah, seluruh pajak yang kita tarik dari negeri-negeri yang kita taklukkan. Itu kata Umar bin Khattab, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian. Dan penulis bukunya itu berkomentar bahwa Umar bin Khattab ini sangat bahagia jika seandainya umat yang dipimpinnya
adalah merupakan sekawanan singa dan bukan segerombolan domba. Sekawanan singa artinya adalah orang-orang yang independen, orang-orang yang berani, orang-orang yang pemberani, yang bergerak atas dasar kebenaran, keyakinannya. Dan Umar dalam praktek pemerintahannya, kita saksikan kawan-kawan sekalian, beliau banyak justru menghardik orang-orang yang berusaha menjilat, dan justru mengangkat, menghargai, memberi hadiah kepada orang-orang yang berani untuk menyampaikan laporannya. Umar menghardik orang yang ketika beliau, aku sedang bingung oleh penduduk Kufah katanya. Jika mereka diberikan gubernur yang lunak, mereka mengadu kepadaku. Jika mereka diberikan gubernur yang agak keras, mereka pun mengadukan kepadaku. Seandainya aku temukan seorang gubernur yang pemberani tetapi bijaksana, maka lebih aku sukai. Maka ada seorang sahabat yang berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, aku tahu siapa orang yang tepat. Siapa menurutmu?" Umar juga gembira. "Siapa menurutmu?" "Itu adalah tidak lain adalah Abdullah bin Umar." "Celaka engkau!" Umar sampai memarahinya. "Celakalah engkau. Sesungguhnya engkau mengatakan ini bukan karena Allah," sampai begitu marahnya. Demikian karakter Umar bin Khattab. Beliau sekali lagi sangat anti terhadap penjilat, dan beliau malah menjunjung orang-orang yang sekiranya berani untuk menyampaikan, karena beliau yakini bahwa bisa jadi dia manusia biasa yang bisa jadi akan tergelincir dalam kesalahan. Maka beliau sangat berharap jika ada orang-orang yang masih berkenan mau untuk meluruskan kesalahannya, dan beliau akan menghormati, bahkan memberikan kedudukan, memberikan penghargaan kepada orang-orang seperti itu. Kawan-kawan sekalian, saya khawatir miris sekali jika di zaman sekarang yang katanya kita adalah negara demokratis, tapi kita sangat anti terhadap oposisi. Kita sangat berusaha untuk membungkam suara-suara oposisi. Kita berusaha untuk bagaimana caranya agar rakyat ini tidak berani bersuara. Jika demikian halnya, penulis sirah itu menyebutkan bahwa pemimpin dan umat seperti itu akan segera berlalu dalam sejarah. Keduanya akan binasa. Manakala pemimpinnya berusaha sekuat tenaga untuk membungkam rakyatnya, pun rakyatnya ternyata juga terbungkam, diam, tidak berani bersuara, maka pemimpin dan rakyat seperti itu akan segera berlalu dari peradaban ini. Naudzubillahi min zalik. Saya pribadi merasa belum puas untuk menceritakan kehebatan Umar bin Khattab ini kepada kawan-kawan sekalian, tapi mudah-mudahan dengan Kang Lutfi Daily hari ini tercukupi sementara dua yang saya janjikan, bahwa kami menemukan kawan-kawan sekalian dalam peradaban modern seperti sekarang ini masih sangat relevan. Jika kita menginginkan organisasi atau jamaah kita bisa bertahan, solid, sustain, maka sudah kami ceritakan kemarin, milikilah kultur karakter pemimpin seperti Abu Bakar Asy-Siddiq. Tetapi jika sekarang kawan-kawan berada dalam fase yang berusaha untuk mengembangkan organisasi ini lebih pesat lagi, maju lagi, maka milikilah karakter demokratisnya Umar bin Khattab yang seperti sudah saya jabarkan panjang lebar tadi. Kita berjumpa kembali di Kang Lutfi Daily. Insya Allah mudah-mudahan doakan kami bisa istiqomah, setidaknya setiap ba'da isya mungkin kami akan jadwalkan untuk terupload di channel kami. Oleh karenanya barangkali yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau merasa bermanfaat silahkan di like. Kalaupun ada yang beda pendapat ataupun ingin mengupakan sesuatu, jangan ragu, komen saja insya Allah, dan nyalakan loncengnya agar setidaknya setiap ba'da isya itu mudah-mudahan insya Allah kalau kami istiqomah dan Allah menakdirkan, Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa ada video baru dari kami. Sampai jumpa kembali di Kang Lutfi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.